Bagi kalian yang Allah karuniakan kepada kalian kesehatan, maka bersyukurlah dan pakailah itu, pergunakan sebaik-baik mungkin, dan jangan merusak apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Serba-Serbi Banten akan mengunjungi pemuda inspiratif, pemuda yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 9 tahun beliau diuji Allah dan kelumpuhan. Kita hari ini akan mewawancari beliau dan mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih termotivasi dan lebih semangat lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sahabat Serbi Banten sedang berkunjung dengan seorang pemuda inspiratif. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sudah bertahun-tahun. Dari tahun 2013 Allah berikan ujian kepada beliau. Beliau melawan penyakitnya. Alhamdulillah beliau sabar, ikhlas, walaupun dengan kondisinya seperti itu beliau masih taat beribadah, tetap melakukan sholat tahajud, tetap tilawah Al-Quran, tetap melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dengan siapakah kita? Yaitu dengan seorang pemuda, anak santri, sehingga dia diuji oleh Allah sampai hari ini dia masih sakit. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ari Afrijalullah. Saya menderita syaraf kejepit di leher, bisa dibilang fraktur servikal dari C3 sampai C7. Saya mengalami kelumpuhan sejak tahun 2013. Saat itu umur saya masih 15 tahun. Penyebabnya, waktu itu saya sedang latihan senam lantai di pesantren, dan ada kecelakaan, ada musibah. Karena saya di pesantren di daerah Pandeglang, saya waktu itu lompat tapi terpeleset, sehingga pas ketika jatuh, bukan kaki dulu yang jatuh ke matras, melainkan bagian kepala. Akhirnya leher saya fraktur. Setelah itu saya langsung mengalami kelumpuhan. Walaupun saya sakit sudah 9 tahun, qadarullah wa masya'a fa'al. Mungkin orang melihat saya sakit, saya difabel gitu. Dari bagian dada sampai kaki kan lumpuh. Tapi jangan sampai walaupun kita orang yang sakit, kita menggugurkan kewajiban kita kepada Allah. Saya teringat, walaupun saya sakit gitu, saya berusaha tetap harus menjalani kewajiban seperti sholat, walaupun harus dijama, sesakit apapun itu, karena hak Allah gak pernah gugur. Mungkin orang yang sakit itu terlihat mereka itu emang membuang waktu gitu. Mereka sulit bekerja, mereka sulit melakukan aktivitas apapun. Tapi untuk akhirat, orang yang sakit itu orang yang paling beruntung jika ia bersabar. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, pada hari kiamat itu orang yang sakit, orang yang ditimpa ujian berat itu, jika ia bersabar, Allah akan memberikan pahala yang besar,
sampai-sampai orang yang sehat di dunia pada akhirat itu berangan-angan agar mereka itu dihidupkan kembali di sirat. Ketika itu orang-orang yang sehat pada hari kiamat yang Allah karuniakan kesehatan itu berangan-angan mereka itu dihidupkan kembali di dunia dengan disayat-sayat kulit-kulit mereka, karena mereka tahu betapa besar yang Allah berikan pahala kepada orang yang sakit. Yaitu jadi itu hadis yang sahih gitu. Itu jadi apa ya, iman booster gitu, atau mood booster buat saya kalau orang yang sakit tuh nggak rugi di dunia, karena yang kita hidup di dunia itu untuk beribadah, sakit juga beribadah. Karena banyak dari kita itu yang nggak bisa ngebedain mana azab, mana rahmat itu. Karena itu Allah cara membedakan azab dengan rahmat Allah itu tergantung kitanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Jika ia ridho, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Jika ia murka, maka Allah pun akan murka kepadanya. Itu tanda bahwa tergantung pada diri kita sendiri gitu. Ketika penyakit ini menimpa kita, kalau seperti demam, kalau kita terkena demam, kalau kitanya nggak terima, murka lah sama Allah, itu azab buat kita. Tapi kalau kitanya ridho, maka itu rahmat sebagai penghapus dosa, bahkan pahalanya pun besar gitu bagi yang sakit. Makanya walaupun saya sakit, saya nggak pernah, ya kita mungkin sebagai manusia adalah titik dimana putus asa. Karena dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seandainya jika Rasulullah SAW tidak mengatakan janganlah kalian mengharapkan untuk mati, niscaya aku akan mengharapkannya. Banyak orang-orang yang udah sakit parah, mereka mengharapkan kematian agar menimpa kepada mereka supaya rasa sakit itu hilang. Padahal kalau kematian itu datang, terputuslah amal-amal orang itu. Sayang kan? Karena Rasulullah SAW di salah satu hadis, penggalan hadis gitu, Rasulullah SAW bersabda, bagi kalian yang Allah karuniakan kepada kalian kesehatan, maka bersyukurlah dan pakailah itu, pergunakan sebaik-baik mungkin, dan jangan merusak apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Karena kesehatan itu impian besar gitu bagi kami yang sakit untuk mendapatkannya. Jaga kesehatan kalian, jangan sampai kesehatan kalian, nikmat sehat yang Allah berikan, melalaikan kalian dari ibadah. Justru itu kesempatan kalian untuk beribadah. Bagi yang sakit, saya juga sakit, dan jangan pernah berputus asa, apalagi sampai mengharapkan kematian. Jika itu terbesit dalam pikiran kalian, maka mintalah perlindungan kepada Allah, karena tidaklah bertambah suatu umur orang mukmin melainkan hanya kebaikan. Makanya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman, bertawakal kepada Allah, bertakwa, dan selalu mengerjakan amal soleh. Karena ibadah yang dilakukan orang yang sakit, kita dapat tambahan pahala yang besar dari penyakit yang kita rasain. Jadi tetap semangat, jangan pernah putus asa walaupun sedang sakit. Kalau udah putus asa,
hampir putus asa, ingat akhirat. Ini amal jariah kita gitu, ATM pahala buat kita, buat kita yang sakit, supaya jangan mengeluh, tetap terima, tetap ikhlas, tetap hidup kepada ketentuan Allah. Allah yang memberikan penderitaan kepada kita, dan hanya Dia yang bisa menghilangkannya. Kalau mau sembuh, kembalilah kepada Allah. Kalau kita nggak Allah sembuhkan, sungguh Allah membeli jiwa orang yang mukmin dengan surga. Ya, walaupun ada prosesnya, ada sebab kita bakal masuk surga, tapi rahmat Allah luas. Jangan pernah putus asa, tetap semangat.